Waktu cuaca lagi dingin, pesawat sering ditunda atau bahkan dibatalkan kalau cuacanya ekstrim. Pertama-tama, kalau lagi salju lebat, kondisi itu bisa bikin jarak pandang menurun drastis. Jadi, pesawat nggak aman buat bergerak di darat dan lepas landas. Pas badai salju, petugas lalu lintas udara bakal minta pesawat nggak terbang dan nunggu badainya reda dulu. Es di landasan pacu juga jadi alasannya. Roda pendaratan pesawat nggak kayak roda mobil dan roda itu nggak bisa dilengkapi sama kancing atau stud buat menghindari selip. Tapi meskipun dilengkapi itu, pesawat harus membuat kecepatan di darat yang jauh lebih tinggi daripada di jalanan biasa biar bisa lepas landas. Jika landasan pacunya licin karena es, pesawat bisa mudah tergelincir. Hal kayak gini pernah terjadi dulu. Misalnya, pada Januari 2014, Bandara JFK di New York ditutup setelah pesawat tergelincir dari landasan pacu dan masuk tumpukan salju. Untungnya, nggak ada yang terluka, tapi petugas bandara harus mengeluarkan pesawat itu dari salju dan dibantuin juga sama polisi setempat. Sama halnya dengan pendaratan. Itu bahkan lebih sulit dalam kondisi dingin, soalnya pesawat ada di lingkungan yang nggak begitu terkendali dan melaju pada kecepatan lebih tinggi. Selain itu, pesawat yang mau lepas landas dan tergelincir mungkin bakal masuk ke area terbuka dan berhenti di sana. Nah, pesawat yang mau mendarat bisa menabrak infrastruktur bandara. Intinya, itu jauh lebih berbahaya buat semua orang. Cuaca dingin juga bisa menimbulkan embun beku dan lapisan es di pesawat. Pesawat dirakit dengan hati-hati. Sedikit aja kerusakan struktur bisa menyebabkan masalah besar. Seperti kata pilot berpengalaman, kerak tipis es di sayap pesawat pun bisa merusak desain rapuh dan gaya angkatnya. Tapi pesawat bisa mencairkan es loh. Petugas bandara biasanya menyemprot pesawat dengan cairan khusus yang bikin es nggak terbentuk di bodi pesawat. Tapi kalau landasan pacu tertutup es, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali nanti ada matahari, peluang buat ngebersihin es dari jalanan dengan aman hampir mustahil. Ada juga kemungkinan jalanan jadi rusak dan berlubang. Hal itu membahayakan pesawat saat lepas landas dan mendarat. Coba bayangin, waktu kamu lagi ngebut pakai mobil dan ngelindes jalanan berlubang. Nggak enak kan? Dan bayangkan 1000 kali lipat dari itu. Soalnya pesawat jauh lebih berat dari mobil. Dan jangan lupa, roda pendaratannya nggak kayak buat nyetir. Aftur dan alat pompanya juga bisa membeku kalau suhunya terlalu rendah. Bahan bakar pesawat membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius, tapi itu cuma bisa terjadi di darat sebelum lepas landas. Pada ketinggian jelajah, suhunya bisa turun sampai minus 57 derajat. Tapi karena cairan itu ada di dalam pesawat dan selalu terbakar, suhu di sana jadi lebih hangat. Nah, kalau di darat, nggak ada yang bisa mencegah bahan bakarnya membeku. Kalau itu terjadi, tentu aja pesawat nggak bisa terbang. Peralatan pompa juga gitu. Meskipun bahan bakarnya masih cair, pompanya bisa terlapisi es dan berhenti mengalirkan bahan bakar ke tangki pesawat. Yang paling parah itu bahkan bisa rusak dan menyebabkan perbaikan besar sehingga penerbangan jadi tertunda lama. Akhirnya, petugas darat harus bekerja keras sebelum lepas landas atau pendaratan. Lagi pula, mereka hanya manusia, jadi mereka nggak tahan terlalu lama kedinginan. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan bekerja bergantian. Waktu sekelompok petugas bekerja di lapangan, petugas lain nunggu mereka di naungan. Setelah 20 menit, kelompok pertama kembali buat menghangatkan diri dan kelompok kedua nerusin kerjaan kelompok pertama. Meskipun itu efisien, operasi jadi sangat lambat. Jadi, itu juga bisa bikin penerbangan tertunda. Tapi meskipun ada banyak masalah yang disebabkan oleh cuaca dingin, sebenarnya itu lebih mending daripada cuaca panas ekstrim. Udara dingin lebih padat daripada udara panas, jadi pesawat mendapat gaya angkat lebih besar dan stabil di udara. Penerbangan juga lebih mudah dikendalikan. Molekul udara lebih lambat dan berdekatan, sehingga aliran udara di sekitar sayap dan kokpit lebih stabil. Pada ketinggian, udara otomatis menipis karena molekul udara menyebar dan jadi lebih jarang. Itu sebabnya pesawat nggak bisa masuk ke lapisan atas atmosfer. Udara di sana kurang untuk membuat gaya angkat yang cukup. Tapi hal sama terjadi waktu cuaca terlalu panas di darat. Molekul udara menjadi lebih cepat dan menyebar. Artinya, sayap pesawat nggak punya banyak udara untuk mendorong dan masuk ke mode penerbangan. Biar bisa lepas landas pada cuaca panas ekstrim, pesawat harus bergerak jauh lebih cepat buat menghasilkan cukup hambatan udara dan gaya angkat. Tapi, mesin pesawat harus bekerja lebih baik untuk bergerak lebih cepat. Dan itu juga mustahil kalau cuaca terlalu panas.
Saat udara menipis, jumlah oksigen juga turun. Mesin jet menggunakan oksigen di atmosfer untuk pembakaran. Kalau unsur penting ini kurang, mesin jet nggak bisa mengubah cukup energi ke pendorong. Artinya, akselerasi jadi lebih lambat dan energi yang dikeluarkan lebih buruk. Masalahnya, pesawat harus punya jarak landasan pacu yang lebih panjang buat menghasilkan kecepatan dan gaya angkat biar bisa lepas landas. Tapi nggak bisa, soalnya mesin nggak bekerja maksimal. Ini biasanya nggak bikin masalah, tapi hanya pada titik tertentu. Saat suhu di darat mencapai 49 derajat Celcius, beberapa penerbangan bisa dibatalkan karena bisa bahaya buat lepas landas. Ada pesawat yang lebih tahan panas dan kuat, tapi itu juga tergantung sama panasnya. Beberapa pesawat bahkan bisa mengurangi beban dengan menyingkirkan sebagian bahan bakar, kargo, atau bahkan penumpang saat terlalu panas. Beban lebih ringan bikin akselerasi lebih baik sebelum lepas landas dan itu membantu menghindari pembatalan. Tapi itu juga berarti pesawat nggak berfungsi maksimal. Rata-rata ketinggian jelajah pesawat sekitar 10.700 meter. Secara teknis, pesawat nggak perlu terlalu tinggi, tapi ketinggian itu memberi kecepatan dan efisiensi terbaik. Udara lebih tipis pada ketinggian lebih tinggi. Artinya, hambatan angin lebih sedikit, tapi gaya angkat berkurang. Untuk sebagian besar pesawat komersial, area antara 9.000 sampai 12.000 meter adalah tempat yang pas dengan hambatan udara dan gaya angkat seimbang. Kamu mungkin udah nggak pakai laptop dari tahun 1999 dan komputermu nggak terbang pada kecepatan cahaya. Untungnya, pesawat punya masa hidup yang lebih panjang daripada komputer. Ada maskapai dari awal tahun 1970-an yang masih bagus. Mungkin kecepatan dan efisiensi bahan bakarnya kalah dari pesawat sekarang, tapi pesawat lama sama amannya dengan pesawat modern. Contrail, jejak putih yang suka ditinggalkan pesawat pada ketinggian. Ini sering dikira asap pembuangan mesin, tapi ini cuma uap air kok. Saat penerbangan, kelembapan di udara terkumpul di mesin sebelum dikeluarkan dengan asap pembuangan. Udara basah yang panas dari mesin bercampur dengan udara kering yang dingin di ketinggian, menghasilkan garis panjang tipis berbentuk uap. Kelembapan menentukan kapan contrail terbentuk dan berapa lama terlihat. Kamu pernah lihat angka di ujung landasan pacu nggak? Itu sebenarnya buat ngasih tahu pilot pesawat mereka menghadap kemana. Misalnya, angka 36 artinya putar 360 derajat atau ke utara. Selain angka, ada huruf R dan L yang nunjukin landasan pacu terdekat ada di kanan atau kiri. Lampu di ujung sayap pesawat disebut lampu posisi atau navigasi, dan ini digunakan waktu jarak pandang mulai berkurang. Lampu ini membantu pesawat melihat satu sama lain dalam gelap dan bisa ngasih tahu pilot ke arah mana pesawat itu pergi. Lampu merah menandai ujung sayap kiri, lampu hijau di kanan. Lampu ketiga berwarna putih dan letaknya di ekor atau dekat ekor. Kamu mungkin heran kenapa si awak kabin peduli jendela kamu ditutup atau dibuka. Alasan utamanya adalah biar mata penumpang bisa terbiasa sama cahaya di luar. Seringnya ini cuma biar penumpang cepat naik dan turun. Tapi dalam keadaan darurat, mereka nggak mau penumpang ngucek-ngucek mata dulu sebelum dievakuasi dari pesawat.